Oke, halo bolo-boloku, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, yaitu Yogi Meng. Di kesempatan hari ini saya akan mereview motor Honda Karisma 125D. Warnanya hitam merah, tapi ini berwarna hitam semuanya. Oke, yang baru bergabung silahkan di like video ini, di komen, dan jangan lupa di subscribe di channel saya pokoknya. Lanjut saja langsung ke reviewnya. Oke. Master rem saya menggunakan standar, cuman diganti bagian handle-nya. Per batokan atau kepala ini menggunakan merek aftermarket yaitu Win. Satu set depan belakang. Speedo masih ori. Di sini saya menggunakan kopling manual, handle-nya masih bawaan satu set. Hand grip menggunakan KZ Jalu umumnya lah. Terus kita lanjut ke bagian perlampuan atau penerangan. Saya menggunakan apa nih? Billet AS Turbo Experience yang 2,5 in. Ini harus dicowak bagian reflektornya karena tidak PNP kan. Terus kita lanjut ke bagian dasi masih menggunakan ori. Ini disclaimer, semuanya body ini udah bukan orinya bolo. Yang ori cuman pakai nih apa namanya, body belakang atau sayap belakang, lainnya full Win. Kita lanjut ke slideboard depan. Slideboard depan saya menggunakan punyanya Supra 125 Batman atau Supra X ini. Satu set ya bolo, depan sama belakang punyanya 125 Batman. Terus lanjut ke bottom shock, saya menggunakan masih ori bawaannya Karisma kan, cuman dicat ulang. Kaliper saya masih menggunakan standarnya Karisma, mereknya Nissin. Kita lanjut ke bagian apa ini namanya, kaki-kaki. Lanjut pelek saya menggunakan apa ini, Delcavic. Ukurannya depannya 140, ring 17, dibaluti dengan ban Premax SK03. Murah meriah bolo, Kopli Diablo. Ini ban saya menggunakan 90/80 ring 17. Dan di bagian pengereman atau disk, bisa juga piringan, saya menggunakan Formula 81. Nah, ini udah CNC. Terus di bautnya juga udah saya kasih stainless. Ini kalau piringan Formula 81 ini ketemunya ukurannya piringan 220, masih standarnya Karisma. Ya motornya standaran pabrik, dia langsung PNP. Ini modelnya Yamaha pelek depan. Lanjut kita ke bagian mana bro? Ke bagian belakang. Jok kita menggunakan kulit antrak yang model catur begini. Ya walaupun udah inilah, udah sobek-sobek, maklum pemakaian tidak ngaruh bro. Terus lampu kita ganti merek Win satu set sama sennya. Ini bagian bagel kita cat tapi sudah pudar. Lanjut ke bagian perkakian lagi bro. Oke, kita lanjut. Di sini saya menggunakan shock Tiger 32. Ini tanpa peninggi ya bro, tanpa peninggi. Ini disclaimer bukan ori, ini imitasi pabrik, maksudnya imitasi toko lah. Terus di bagian pelekan, oke, saya pelek ini menggunakan Delcavic. Ukurannya 160 dan dibaluti ban Premax sama saja dengan yang depan. Ukurannya sama juga 90/80 ring 17 ya bro. Ini velg ini saya depan belakang ini menggunakan Delcavic punyanya Wave 100 atau
Grand atau Karisma. Soalnya kalau Karisma ini biasanya nih tromolnya kecil bolo, beda sama Yamaha. Ini jadinya tromolnya model kecil. Tutup kampas masih menggunakan ori, paha rem masih menggunakan ori, dan bagian apa nih namanya, kawatnya masih menggunakan ori. Terus lanjut ke bagian sebelah kiri belakang. Kemarin banyak yang tanya, Mas, gear pakai apa? Kok mirip kayak SS? Ini gear saya menggunakan merek HRM. HRM lokal tuh harganya murah-murah bolo. Dana pelajar bener. Terus lanjut ke bagian post step, saya masih menggunakan orinya Karisma, cuman di repaint sedikit-sedikit. Ini maklum pacarnya lagi LDR ya, begini bolo. Ini saya menggunakan apa ini? Post stepnya Moge bolo. Moge ini. Nah, sampai tahu sendiri kan, Karisma tapi post stepnya Ducati, dijamin banter bolo. Ini gear saya menggunakan HRM, ukurannya 42835 yang belakang, yang depan saya kasih 14. Ini udah mirip ori Triple S bolo. Lanjut lagi ke bagian mana bolo? Arem saya masih menggunakan ori Karisma, cuman di repaint. Lanjut lagi bolo. Apa nih? Lanjut ke bagian body ya. Ini motor bodinya sudah tidak ori semua. Yang ori bisa dilihat mana yang bedakan yang ori mana enggak gitu. Yang ori cuman bagian yang ada strippingnya bolo. Bagian depan ini ke sana full punyanya Win. Cuman di bodi kasar dia memakai punyanya produknya Narita bolo. Nih. Ya lumayan presisi bolo, untuk dana-dana pelajar lumayan presisi. Ini menggunakan merek Win kan. Ya masih masuk lah di kantong-kantong pelajar kayak saya ini. Walaupun saya udah kerja. Nah, ngono kuwi lah. Maaf ya bolo, ini kalau suaranya agak-agak medok yo, wong Jawa yo kaya ngene bolo. Oke, lanjut ke bagian mesin. Ini mesin Karisma ini udah up di 147 cc. Apa aja kok bisa sampai 147 cc mas? Karena ini udah pistonnya ukurannya lumayan besar bolo. Ayo langsung kita lanjut review ke mesin. Mesin karburator saya masih menggunakan standarnya. Filternya juga masih kepasang, cuman di bagian manifold dan venturi belakang kita rimmer. Aku manut karo mekaniknya pokoknya. Di rimmer menyesuaikan klep karena klepnya masih standar kan. Karbu kita modif di bagian MG-nya kita kasih 80. PJ-nya sekitaran 40-an lah. Kalau nggak salah, soalnya lupa. Terus lanjut ke bagian kop atau deksel. Saya kop masih menggunakan standar, klep standar, cuman di bagian per klepnya saya menggunakan Suzuki Smash atau Shogun. Karena di overbore terlalu besar, takutnya pas piston naik itu floating kalau per klepnya nggak diganti yang agak keras sedikit. Terus di bagian noken kita papas di ukuran dikurangi 1,5 lah. Gak tahu liftnya ketemunya berapa karena ya bengkel umum di teman saya jadinya nggak tahu. Oke, udah ya bolo. Di bagian kopnya klepnya standar, main noken papas 1,5, per klepnya pakai Shogun. Udah itu doang. Porting nyilangin kulit jeruknya, nggak usah terlalu besar-besar karena klepnya standar masihan. Terus di bagian bloknya saya menggunakan produknya dari RVN, bukan di endorse ini teman-teman. Menggunakan produknya RVN di ukuran piston atau seher di ukuran 57 pen 13.
piston ini pokoknya dum, tapi udah ada coakannya. Saya beli jadi pokoknya langsung PNP, paksa nggak ada langsung pokoknya. Terus di bagian perkoplingan sebelah kanan ini handle kopling masih bawaannya satu set, kita beli bak kopling. Terus tali kopling saya menggunakan Vespa yang panjangnya 2 meter kalau nggak salah ya. Terus kampas kopling saya menggunakan kampas Nippon Japan yang apa, produk-produk dulu lah intinya. Terus spare kopling menggunakan masih standarnya. Udah bolo, ini koplingnya manual, sudah bukan otomatis lagi. Terus kampas gandanya masih terpasang, cuman dielas. Udah bolo, spek mesin ya begitu bolo, nggak ada yang istimewa ya, karena motornya cuman buat harian kerja atau harian ngopi bersama rencang-rencang kan ya, begini bolo. Maaf bolo, sedikit ngeblur karena baru awalan kita review motor kan. Terus di kelistrikan saya menggunakan full wave, semi full wave, tapi belum terlalu semuanya lah, karena motor eksperimen lah bro. Kiprok menggunakan NMAX ori, CDI, coil masih standar ori Karisma. Kita cuman diganti di bagian kiproknya, agar kalau lampu kalian udah menggunakan biled kan otomatis voltnya harus gede, jadinya kalian harus mengupgrade pengisian aki kalian. Oke bro, aki saya menggunakan merek alkalin yang 7 ampere bro, karena kalau nggak besar itu gimana ya, kurang besar lah untuk menampung pengisian full wave gitu nih. Standar saya menggunakan ukuran 28 cm, udah chrome ini. Maaf bro, ini neyeng, ini sudah neyeng bro. Andel gigi masih menggunakan ori yang chrome. Pokoknya ini ya motornya begini apa adanya bro, gak ada bagus-bagusnya. Mari kita cek sound bro. Ya begini bolo, namanya motor percobaan tangannya dewe, suara mesinnya nggak bisa halus bolo. Noken lift nggak kehitung soalnya papasan teman saya sendiri, nggak ada dial juga. Knalpot saya menggunakan JRT, inletnya 50, ukurannya 50, depan belakang 50, leheran menggunakan 28 kayaknya kalau nggak salah ya bolo. Ini 28, ini lehernya kayaknya 26, lupa saya bolo. Stasioner bolo nih. Spek harian touring PP Tangerang Lampung bro. Oke, cukup sudah review kali ini bro. Bisa di komen-komen lagi, ditanya-tanyakan lagi yang belum jelas di komen-komen. Ingin nge-review motor apa, silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Oke bro, makasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.